والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah seputar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu adalah ummahatul mukminin. Mereka disebut ibu-ibunya kaum mukminin dari sisi apa? Abdurrahman. Nah, dari sisi pemuliaan, penghormatan dan keharaman untuk menikahi mereka atas umat ini, sehingga mereka dinamakan ummahatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan hal tersebut. Dalilnya apa, Arin? Naam, ayat di surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Baik. Adapun dari sisi bolehnya berduaan, bolehnya bersalaman, apakah hukumnya sama seperti ibu kita? Hendak Iqbal? Tidak. Nah, mereka tetap hukumnya seperti wanita-wanita ajnabiyah. Baik. Kemarin kita telah mempelajari juga tentang salah satu dari ummahatul mukminin, yaitu Khadijah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada beliau dan juga memiliki kekhususan yang dengannya terbedakan dari istri-istri yang lain. Apa saja di antaranya? Hendak Faisal? Hah? Apa? Keutamaan Khadijah. Nah, beliau adalah ibu dari mayoritas anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahkan semua anak-anak Nabi dari beliau kecuali siapa? Ibrahim, putra dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Yang lainnya apa? Umam? Hah? Yaitu wanita yang pertama kali masuk Islam. Nah, bahkan sebagian menegaskan yang masuk Islam secara mutlak pertama kali. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang lainnya apa? Syafa? Nah, beliau yang pertama kali menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengokohkan beliau. Yang lainnya apa? Syahrul? Yaitu Naam. Saya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau telah wafat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Was-Siddiqah bint Siddiq radhiyallahu anha.
dan As-Siddiqah bint As-Siddiq. Ya, terkhusus lagi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan besar adalah Siddiqah, wanita yang jujur, bint As-Siddiq, putri dari laki-laki yang jujur, yakni Aisyah bint Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wasiddiq huwal mubalik fis sidq, dan Siddiq yaitu apa? Orang yang betul-betul sangat tinggi dari sisi kejujurannya. Kalau bahasa untuk bahasa Arab, di antara salah satu hal yang tidak ada pada bahasa-bahasa lain dari sisi ini, dalam bahasa Arab dalam mengungkapkan tingkatan-tingkatan mubalaghah ada. Adapun di bahasa kita ya tidak ada. Jujur, sangat jujur, jujur sekali, paling seperti itu ya, tidak. Nah, dan makna dari as-siddiq yaitu al-mubalik fis sidq, yaitu seseorang yang betul mencapai puncak dari sisi apa? Kejujuran. Wa qad laqaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaqabi Abu Bakar dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana telah kita lewati juga dalam pelajaran istidlal, pelaqaban tersebut awalnya berhubungan dengan perkara apa, Ridwan? Nah, berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Abu Bakar dengan begitu yakin membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaqabinya dengan As-Siddiq. Wa li Aisyah radhiyallahu anha fadailu katsirah. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Minha annaha ahabbul azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Di antaranya bahwasanya Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dalam sahihain dari Amr bin al-As telah kita lewati juga. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Amr bin al-As, ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Nah, siapa manusia yang paling kau cintai wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab Aisyah. Hadis apa tadi? Amr bin al-As, muttafaqun alaih. Keutamaan yang kedua, wa annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahi gadis selain beliau. Adapun istri-istri yang lain yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah janda, dinikahi dalam kondisi janda. Dan dalam hadis ini datang riwayat, atau dalam permasalahan datang riwayat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta turti'u ba'irak. Aisyah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seandainya engkau turun pada suatu wadi, suatu lembah, dan padanya
sebuah pohon yang telah dimakan, yaitu dari pohon tersebut daunnya sudah dimakan oleh hewan-hewan, dan engkau mendapati pohon yang lain belum dimakan oleh satu hewan pun, maka di pohon yang mana engkau akan membiarkan untamu bisa merumput? Maka Nabi mengatakan fillati lam yurqa minha. Maka Nabi menjawab tentunya akan dilepas di pohon yang belum dimakan oleh hewan yang lain. Yani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj fikran ghairaha. Maksud dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya itu untuk menyebutkan keutamaannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikah dengan gadis selain beliau. Keutamaan yang ketiga, wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi alwahyu fi lihafiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah turun wahyu kepada beliau dalam keadaan beliau berada di selimut Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya umma Salamah la tu'dhini fi Aisyah, la tu'dhini fi Aisyah fa innahu wallah ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairaha. Baik Ummu Salamah, jangan engkau sakiti aku, jangan engkau ganggu aku berhubungan dengan perkara Aisyah radhiyallahu anha. Karena biasa antara para istri terkadang terjadi persengketaan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar jangan sampai Ummu Salamah menyakiti Aisyah. Alasannya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab demi Allah sungguh tidaklah turun atasku suatu wahyu dalam keadaan aku berada di selimut seorang wanita di antara kalian kecuali dia, yaitu kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentunya merupakan keutamaan. Keutamaan yang keempat, wa anna Allah barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari hal-hal yang dituduhkan oleh ahlul ifki. Ahlul ifki yaitu apa? Orang-orang penyebar kabar dusta. Al-ifk yaitu hoak pada zaman sekarang. Tuduhan apa? Dusta. Dan turun tentangnya sederetan ayat dalam surat An-Nur yang menunjukkan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan bersihnya beliau dari hal-hal yang dituduhkan. Oleh karena itulah siapa saja yang kemudian masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha, maka jelas dia hukumnya kafir. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Rafidhah, mereka masih saja menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Bahkan pada sebagian ritual mereka, akhwanifillah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, dalam sebagian ritual mereka adakan acara dengan apa? Dengan mengubur seekor anjing, kemudian tinggal disekan kepalanya, kemudian mereka lempari. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya itu anjing itu adalah ibarat Aisyah yang mereka rajam. Ini merupakan kekufuran. Oleh karena itulah kalau seorang muslim ragu tentang kekufuran Rafidhah, maka ini menunjukkan jahilnya dia. Rafidhah ikhwanifillah semuanya kafir. Karena seorang yang mengambil madhab ini berarti dia ibarat mengambil agama lain, karena jelas Rafidhah bukan dari Islam.
Ya seperti seorang mengambil agama Nasrani, agama Yahudi, sehingga tidak dibedakan antara muqallid maupun mujtahid. Karena sebagian orang mengatakan kalau sekedar ikut-ikutan masuk ke keyakinan Rafidhah tidak kafir. Nah, disinilah sisi apa? Kejahilan dia. Nah, karena Ar-Raf, yaitu keyakinan Rafidhah ikhwan, sudah merupakan agama tersendiri. Jadi baik dia itu muqallid ataupun dia itu seorang yang mujtahid, sama. Baik itu dai atau awamnya, ya awam Rafidhah, sama hukumnya kafir. Ibarat apa? Cara mudahnya seperti orang masuk ke agama Nasrani. Baik dia itu dai-nya atau agama Nasrani orang yang awamnya, ya dia dihukumi kafir. Karena Rafidhah bukan dari Islam sama sekali. Maka yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rashid rahimahullah ta'ala dalam At-Tanbihatus Saniyah, yang termasuk salah satu syarah terbaik untuk akidah wasitiyah, beliau mengatakan wa yuhramu at-ta'nu fi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadfuhunna la siyama Aisyah ummul mukminin. Diharamkan untuk mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuduh mereka, terkhusus Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Faman qadzabaha mimma barra'aha Allah fa huwa kafir. Maka siapa saja yang menuduh beliau radhiyallahu anha dari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala bersihkan dia darinya, maka hukumnya kafir. Wa amma man qadhafa ghairaha min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fihi qaulan. Adapun siapa saja yang menuduh selain beliau dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya dua pendapat. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wal asah annahunna ka Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Dan pendapat yang paling sahih bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya apa? Ya, kalau menuduh istri Nabi berzina, itu juga hukumnya apa? Hukumnya apa? Hudzaifah? Kafir. Nah, hukumnya kafir. Dan berhubungan dengan kufur orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha zina, maka ini ijma'. Paham? Di sini kita bisa mengetahui perbedaannya. Hukumnya ijma' ummah. Taib. Dan adapun yang menuduh selain Aisyah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi ijma' tidak? Terjadi ijma' tidak? Ukasha? Kalau yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha ijma', dia hukumnya kafir. Kalau yang selain Aisyah radhiyallahu anha abdassalam, ada ijma' tidak? Tidak, terjadi khilaf. Ada dua pendapat, dan yang paling sahih yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir apa tadi? Hukumnya sama, yaitu kafir. Ini bedanya. Kalau Aisyah ada ijma', kalau untuk istri-istri Nabi yang lain tidak terjadi ijma', ada khilaf. Tapi yang rajih hukumnya sama, yaitu kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan berhubungan dengan manusia secara umum, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kemudian juga untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari perbuatan khianah. Yaitu perbuatan khianat dari sisi firash, dari sisi apa? Perselingkuhan. Ini tidak mungkin. Apa dalilnya? Bahwasanya semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari berbuat khianat berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan masalah perselingkuhan ini. Apa dalilnya?
Baik, berarti tegas. Nah, dalilnya apa? Adapun umumul ayah jelas, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Bahwasanya wanita-wanita yang baik ya untuk laki-laki yang baik, dan para anbiya adalah sebaik-baik laki-laki, sehingga tentunya Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi mereka wanita-wanita yang baik. Nah, thayyibat di sini akhwani fillah maksudnya adalah apa? Dari sisi kesetiaan mereka dalam menjaga diri dan kehormatan. Naam, tayyib, dalam menjaga diri dan kehormatan, sehingga mereka tidak berkhianat berhubungan dengan masalah firash, masalah ranjang. Adapun imra'atu Nuh dan imra'atu Lut, istri Nuh dan istri Nabi Allah Lut, yang Allah Subhanahu wa taala katakan fakhanatahuma, keduanya berkhianat, maksudnya berkhianat di sisi yang lain, berkhianat kepada suaminya dari sisi apa? Dari sisi hal yang lain, bukan berhubungan dengan perkara firash, perkara ranjang. Dikarenakan mereka tidak mau beriman dan bahkan lebih condong kepada kaumnya. Ini perlu diingat. Qala hafizahullahu ta'ala wa annaha afqahu nisa'i, keutamaan yang kelima, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling faqih, yang paling berilmu. Wa kana akabirus sahabati idza ashkala alaihimul amru istaftauha, dan adalah para sahabat kibar apabila mereka tertimpa kesulitan pada suatu perkara, maka meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Naam, dan ini menunjukkan luasnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in riwayat dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menunjukkan hal ini, bahwasanya para sahabat ketika mereka mendapati kesulitan dalam memahami suatu masalah meminta fatwa kepada Aisyah. Abu Musa mengatakan, ma ashkala alaina ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithun qad fas'alnahu Aisyah illa wajadna indaha minhu ilma. Subhanallah. Tidaklah rancu atas kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis pun kemudian kami bertanya tentangnya kepada Aisyah, kecuali kami dapatkan di sisinya ilmu tentang hal tersebut. Ini pernyataan Abu Musa, dan Abu Musa termasuk sahabat kibar. Kenapa? Karena diakui ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Qur'an maupun ilmu yang lain. Buktinya Nabi mengutus beliau sebagai juru dakwah ke Yaman. Dan juga yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Aisyah riwayat Masruq. Wa qila li Masruq kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhsinul fara'id. Dikatakan kepada Masruq, apakah Aisyah dulu juga menguasai ilmu fara'id? Qala wallah laqad ra'aitul ahbara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaha 'anil fara'id. Demi Allah, sungguh aku melihat para ahbar, yaitu apa? Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang hukum faraid, hukum-hukum warisan. Yang bertanya para sahabat, para ulama bertanya kepada beliau. Ini menunjukkan luasnya ilmu beliau radhiyallahu anha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah ikhwan,
Kalau wanita saja bisa mencapai kemuliaan yang seperti ini karena ilmu, apalagi laki-laki. Oleh karena itulah jangan sampai seorang muslim, seorang laki-laki, seorang pemuda kemudian memilih sesuatu yang hina, sesuatu yang rendahan dengan dengan ridha terhadap kejahilan yang ada pada dirinya. Tidak ada suatu perkara yang lebih cepat untuk menaikkan derajat seseorang melebihi ilmu, melebihi ilmu. Baik. Qala wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baitiha wa baina sahriha wa nahriha wa dufina fi baitiha ila ghairi dzalika min fadailiha. Keutamaan berikutnya yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah beliau. Sebagaimana telah kita gambarkan dulu bagaimana rumah Aisyah radhiyallahu anha yang hanya terdiri dari hujrah dan ghurfah. Dan beliau wafat baina sahriha wa nahriha. Naam, yaitu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Sahar kalau di kamus diartikan paru-paru tadi, yaitu maksudnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau dan kepala beliau berada bersandar di dada, antara dada dan leher beliau radhiyallahu anha. Wa dufina fi baitiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau. Sebagaimana keumuman para anbiya, akhwani fillah, bahwasanya mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Ini kekhususan para nabi. Jadi para nabi seandainya wafat di suatu tempat, maka disitulah tempat mereka dikuburkan. Adapun kaum muslimin yang lain, keumuman umat ini, maka mereka ketika mati ya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh kemudian sembarangan semaunya mengubur jenazah, ingin dikubur di sisi rumah, tidak. Tapi disunnahkan untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ila ghairi dzalika min fadailiha, dan yang selain itu dari keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah tidak ada keutamaan beliau akhwani fillah kecuali beliau sebagai istri Nabi dan yang memiliki ilmu paling luas dari kalangan mereka, maka itu cukup. Apalagi keutamaan-keutamaan yang lain berupa keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Banyak hal yang berhubungan dengan jalan keluar yang diberikan kepada kaum muslimin dengan sebab peristiwa yang menimpa beliau, termasuk kejadian sebab turunnya ayat tayammum. Qala wa qad dzakara Syekhu fi min fadailiha huna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fiha fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ats-saridi 'ala sa'irit ta'am. Dan Syekh rahimahullahu taala telah menyebutkan dari keutamaan-keutamaannya di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, yaitu tentang Aisyah, keutamaan Aisyah atas para wanita yang lain seperti keutamaan sarid atas makanan-makanan yang lain. Wasaridu huwa afdalul ad'imah, dan sarid adalah seutama-utama makanan. Kenapa? Li'annahu khubzun wa lahmun. Dikarenakan sarid adalah makanan yang merupakan gabungan dari khubz dan lahm. Khubz roti dan laham daging. Taib khubzun wa lahmun. Kemudian sebagian menambahkan adanya wa maraq, adanya maraq.
Wal khubzu minal bur wa huwa afdalul aqwat. Dan khubz dari bur, dan itu sebaik-baik makanan pokok. Berbeda dengan nasi, ya kawan, yang pada zaman sekarang banyak manusia menjauhinya karena banyaknya kadar gula padanya. Tapi kalau bur itu afdalul aqwat. Wal lahmu afdalul idam. Dan lahm yaitu seutama-utama idam, seutama-utama lauk. Fa idza kana al-lahmu sayyidal idam wal burru sayyidal qut wa majmu'uha tharib. Maka apabila ada lahm yang itu merupakan pimpinannya lauk dan bur sebagai pimpinannya makanan pokok, maka penggabungannya itu adalah sarid namanya. Karena saridu afdalul ta'am, maka jadilah sarid itu sebagai seutama-utama makanan. Nah, diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah ibarat sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Nah, dari sini akhwani fillah muncul permasalahan mana yang lebih utama antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Sebagian mengutamakan Aisyah berdasarkan hadis ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nah, bahwasanya fadlu Aisyah 'ala nisa kafadlis sarid 'ala sa'ir ta'am. Sebagian mengutamakan Khadijah radhiyallahu anha berdasarkan dalil yang lain. Dan yang paling bagusnya dalam masalah ini akhwani fillah yaitu dengan menempuh jalan wasat, yaitu dengan memberikan perincian. Yang paling utama, atau kita katakan Aisyah radhiyallahu anha lebih utama dari sisi ilmu, dan Khadijah lebih utama dari sisi nusrah. Dan ini pendapat yang paling bagus dalam masalah ini. Naam, karena jelas dari sisi nusrah ikhwani fillah tidak ada yang menandingi Khadijah dalam keutamaan. Makanya tafsir tersebut bagus. Nah, bahwasanya Aisyah afdalu min Khadijah min haitsul ilm, wal Khadijah afdal min Aisyah min haitsun nusrah. Bahwasanya Aisyah lebih utama daripada Khadijah dari sisi ilmu, sedangkan Khadijah lebih utama dari sisi nusrah. Paham? Nusrah itu apa? Pembelaan, pengokohan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta